Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terjerat kasus Joko Chandra siap di sidang besok. Jaksa Pinangki disangkakan terkait kasus korupsi dan kasus pencucian uang. Berkas perkara tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah dilimpahkan ke pengadilan. Berkas korupsi dan TPPU dengan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari dilimpahkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung bersama tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kamis lalu. Sejumlah pasal dari penyidikan dimasukkan dalam satu berkas, baik pemufakatan untuk tindak pidana korupsi dan sejumlah pasal dalam tindak pidana pencucian uang. Dakwaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, yaitu dakwaan ke-1 adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan kedua mengenai tindak pidana pencucian uang, dan ketiga terkait dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari kini ditahan di Rumah Tahanan Negara selama 20 hari terhitung sejak 15 September hingga Oktober 2020 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pada 11 Agustus 2020. Pinangki diduga menerima hadiah atau janji dari Joko Chandra terkait pengurusan fatwa MA untuk Joko Chandra. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kedua pasangan bakal calon Pilkada Surakarta bersiap jelang penetapan calon oleh KPU besok. Pasangan Bajo menjalani pemotretan untuk bahan kampanye, sementara Gibran Teguh siapkan materi virtual kampanye. Rapat pleno penetapan calon peserta Pilkada Surakarta oleh KPU akan digelar besok. Kedua bakal pasangan calon kini tengah mempersiapkan materi kampanye untuk menarik minat warga Solo. Pasangan dari jalur independen Bagio Wahono dan FX Suparjo melaksanakan pemotretan di studio profesional untuk bahan kampanye. Pasangan yang berlatar belakang penjahit dan ketua RW ini menyatakan siap tempur dalam pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang. Di Bumi-Mas, ini untuk besok kampanye, juga untuk ambil nomor. Ini berarti sudah siap semua ya Pak ya? Selalu siap, tak primis masuk. Sementara pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sedang menyiapkan strategi untuk berkampanye di tengah pandemi. Gibran Teguh akan menggelar kampanye virtual untuk menghindari kerumunan dan menekan penularan COVID-19. Yang penting kan saya dan Pak Teguh selalu berkomitmen untuk setiap kampanye menjaga protokol kesehatan, itu aja. Makanya kemarin kan saya ini mau bikin inovasi kampanye tanpa tatap muka. Sementara KPU Surakarta menyatakan tidak akan mengundang kedua pasangan ketika mengumumkan penetapan calon besok. Rapat pleno akan disiarkan secara langsung dan surat keputusan akan diberikan kepada pasangan calon paling lambat sehari setelah rapat pleno. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemerintah menegaskan pilkada serentak akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Sementara itu, imbauan untuk menunda pilkada datang dari berbagai pihak. Imbauan untuk menunda pilkada serentak dari berbagai pihak dijawab pemerintah. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2020 di 270 daerah tetap sesuai jadwal, yaitu 9 Desember 2020. Melalui juru bicara Kepresidenan Fajrul Rahman, Presiden menyatakan pilkada serentak tetap digelar akhir tahun ini untuk menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih. Presiden Joko Widodo menegaskan
penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis. Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Pemerintah juga menegaskan penyelenggaraan pilkada harus diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat, disertai dengan penegakan hukum dan sanksi tegas. Sebelumnya, imbauan untuk menunda pilkada datang dari berbagai pihak. Salah satunya adalah mantan Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala, jika mengimbau pilkada ditunda sampai vaksin ditemukan. Juga nanti ya lebih dipertimbangkan kembali waktunya. Toh banyak wali kota, bupati yang sebenarnya dia diganti nanti pada tahun depan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan, bisa ditutup dengan pejabat. Ya kalau memang sulit dan ternyata memang kelihatannya susah untuk mencegah pengukuran orang hanya 50 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, maka ya demi manfaat dan kepada masyarakat itu bisa ditunda. Tak hanya Yusuf Kala, imbauan untuk menunda pilkada di tengah pandemi juga datang dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pimpinan pusat Muhammadiyah. Pilkada itu ya mandat undang-undang, tapi tentu saja menyelamatkan kesehatan masyarakat itu merupakan mandat konstitusi. Nah, kalau kemudian harus memilih di mana di antara dua kepentingan itu yang harus diutamakan ketika memang harus dipilih dan tidak lagi bisa ditanggulangi dengan cara lain, maka menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan kesehatan masyarakat harus diutamakan. Banyaknya kekhawatiran yang muncul dikarenakan karena besarnya potensi pelanggaran protokol kesehatan dalam tahap-tahap pilkada terutama saat kampanye. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah alat berat terguling menimpa warga jembatan penyeberangan orang di Tebet, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda.